Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fadli yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti mata kuliah online malam ini. Meskipun banyak kendala seperti kuota yang terbatas dan juga gangguan jaringan. Namun tak mengurangi rasa semangat teman-teman mahasiswa semua untuk terus menyimak dan mempelajari perkuliahan kali ini. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya untuk kita saling kenal mengenal satu sama lain. Saya adalah Dwi Puspita sebagai moderator dan ditemani rekan saya, Kak Afifa sebagai pemateri pertama, Kak Lail sebagai pemateri kedua, dan Kak Iva sebagai pemateri ketiga. Sebelum memasuki materi, saya pengen tanya dulu nih kepada rekan-rekan mahasiswa di Unipar. Apa sih dasar ideologi negara Indonesia? Ada yang bisa jawab? Masa kita yang notabene mahasiswa gak tahu sama pertanyaan SD kayak gini? Ya benar. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Lalu kenapa ya Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia? Untuk teman-teman yang udah tahu nih pasti greget banget kan pengen jawab, tapi tahan dulu. Kita simak video pembelajaran kali ini. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Mari kita pelajari apa itu ideologi. Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini, maksudnya dipercaya oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, perjalanan sebuah ideologi suatu bangsa, yaitu melalui proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh penyusunnya. Dan ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, itu akan lebih mudah melaksanakannya. Macam-macam ideologi. 1. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan penguasaan modal oleh pihak swasta, di mana negara tidak berhak membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha. Ini tidak cocok digunakan karena bertolak belakang dengan ekonomi kerakyatan. 2. Liberalisme, yaitu setiap orang dapat memilih kebebasannya. Maksudnya, kesempatan yang sama untuk memilih sesuatu tanpa larangan dari pihak manapun. Ya, ini masih ada batasan untuk masyarakat Indonesia karena terikat oleh norma. 3. Marxisme merupakan ideologi yang melawan ketidakadilan ideologi kapitalisme. Yang keempat yaitu sosialisme atau komunisme, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, di mana seluruh aset dan modal diakui oleh negara. Ini merupakan pandangan komunisme sering dianggap yaitu anti Tuhan. 5. Nasionalisme, yaitu menjadikan kedaulatan bangsa dan negara sebagai hal mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 6. Demokrasi, menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara dengan diwakilkan oleh Dewan Perwakilan. 7. Feminisme, yaitu ideologi yang menitikberatkan pada kesetaraan bagi kaum perempuan atas ketidakadilan yang selama ini mereka alami, baik dalam hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi maupun publik. 8. Fasisme, yaitu merupakan ideologi yang menekankan pada kepemimpinan tunggal. Ini tidak sesuai dengan musyawarah bangsa. Yang ke-9 ada konservatisme, yaitu ideologi yang menitikberatkan pada sistem kelola dan nilai-nilai ajaran tradisional serta kuno, dan menolak globalisasi dan modernisasi, karena mereka menganggap memiliki dampak buruk bagi kehidupan. Sedangkan Pancasila itu fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Yang 10 ada
Nazisme, yaitu ideologi yang terdiri dari penggabungan ideologi. Salah satu doktrinnya yang paling terkenal adalah anti terhadap Yahudi dan melakukan pembantaian mengerikan terhadap mereka dalam tragedi Holocaust. 11. Ada anarkisme, yaitu ideologi yang memandang negara sebagai sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Terima kasih atas presentasinya. Dilanjutkan kepada Kak Lail, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Afifah. Corak ideologi 1. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. 2. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. 3. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. 4. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka Anda perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. 1. Struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. 2. Orientasi dasar negara dengan membuka wawasan yang memberi makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Terima kasih untuk presentasinya. Dilanjutkan kepada Kak Iva sebagai presentasi yang terakhir, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang prinsip-prinsip dan fungsi ideologi? Kalau kalian sudah paham, sekarang kita masuk ke ideologi Pancasila. Kita bisa melihat pada sila-sila di dalam Pancasila itu sendiri loh ternyata. Yang pertama kita lihat dari sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Sila pertama ini menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia, diambil dari kultur masyarakat Indonesia yang mana terkenal sebagai umat beragama dengan segala keragamannya. Seperti yang kita tahu ya, dulu awalnya itu sila pertama tidak berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, melainkan sangat condong kepada salah satu agama. Nah, untuk itulah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang mana mencangkup atau melindungi gitu seluruh agama yang ada di Indonesia. Selain itu teman-teman, keberagaman di dalam Indonesia yang digambarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa ini, maknanya tidak hanya tentang bertuhan saja. Tidak hanya mengharuskan masyarakat Indonesia bertuhan gitu ya, dan melindungi setiap umat yang beragama, tetapi juga menggambarkan sekali bagaimana kesejahteraan gitu, toleransi gitu, toleransi antar umat beragama yang memang dijunjung tinggi. Dan memang sebagai umat di Indonesia kita harus tahu ya, karena latar belakang kita memang sangat berbeda, tapi itulah yang menjadikan Indonesia negara yang luar biasa. Lalu yang kedua kita bisa melihat di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini kita bisa melihat ya, lagi-lagi diambil dari kebiasaan masyarakat Indonesia ya. Kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia, menghargai hak manusia lain serta memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu awalnya berasal dari sebuah kultur yang beragam sekali lagi. Dan manusia itu sangat beradab, menghargai manusia lainnya.
Makanya itu dulu yang disebut Indonesia tuh terlalu baik orang Indonesia. Ya, karena orang Indonesia sangat beradab gitu ya pada dasarnya. Jadi kalau kita tidak beradab sekarang, maka kita telah mencurangi Pancasila itu sendiri. Lalu kita masuk ke Persatuan Indonesia, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan Persatuan Indonesia gitu? Kita maknai perbedaan yang ada menjadi suatu bentuk keberagaman yang indah dan menjadi pemersatu bangsa itu sendiri. Nah, di sila ketiga ini, selain bahas tentang Persatuan Indonesia yang memang menjadi jalan awal gitu ya, perjuangan Indonesia, supaya kita tahu perjuangan Indonesia yang tidak mudah di masa lalu. Bangsa Indonesia mendirikan negaranya dengan berbagai rintangan. Perjuangan ya awalnya dilakukan dengan cara kedaerahan, kemudian bersatu gitu ya, dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, dan berbagai macam perbedaannya di Indonesia. Bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sila inilah yang menggambarkan itu. Diharapkan persatuan itu tidak luntur dan akan terus ada mengiringi usia dari negara ya, Republik Indonesia ini. Lalu yang keempat, teman-teman, di sini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita itu terbiasa melakukan permusyawaratan. Ya, kita tuh orangnya demokratis. Itu sudah ada sejak leluhur-leluhur bangsa Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia tuh katanya santai. Ya, saking santainya mereka lebih suka menyelesaikan ya. Kita lebih senang menyelesaikan masalah itu dengan berdiskusi, dengan bermusyawarah untuk mencapai dan kita juga karena negara Indonesia ini besar ya, diharapkan ada juga nih pemimpin-pemimpinnya yang mewakili suara rakyat Indonesia seperti itu untuk mencapai kebijaksanaan itu tadi. Lalu yang kelima ini lagi-lagi diambil ya dari harapan gitu rakyat Indonesia. Apa harapannya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin adil, kita menginginkan keadilan gitu ya. Dan itu ada di dalam undang-undang juga kan, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk memberantas penjajahan gitu ya, dan bisa menghadirkan keadilan. Karena meskipun kita sebuah bangsa yang merdeka, kalau kita belum bisa menghasilkan keadilan, maka kita belum bisa disebut adil gitu. Jadi itu juga menjadi cita-cita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ya. Seperti yang tadi lagi-lagi yang sudah dijelaskan di awal ya. Apa saja tadi? Ya, kalian bisa putar lagi videonya untuk melihat ya penjelasan dari teman-teman. Tapi teman-teman, dalam perjuangan menegakkan Pancasila gitu ya, dalam proses berjalannya Pancasila itu tidak mudah. Kali ini kita akan melihat ada beberapa ancaman ya yang mengancam Pancasila seiring berjalannya waktu ini. Yang pertama itu dengan lahirnya radikalisme dan toleransi. Seperti kita ketahui di media ya, sekarang ini banyak sekali kasus radikalisme, intoleransi terhadap sesama manusia Indonesia. Padahal sudah sangat jelas dikatakan bahwa kita adalah manusia yang bertuhan, diharapkan bisa bersatu dan saling menghargai. Itu ada di poin-poin Pancasila. Ya. Dan poin-poin Pancasila itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti saling berkaitan. Manusia yang bertuhan, lagi-lagi kembali ya, manusia yang bertuhan pasti mengharapkan menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab ya. Dan diharapkan juga bersatu, ya seperti poin tadi. Nah, radikalisme dan intoleransi seperti ini sangat berbahaya bagi keutuhan Pancasila. Dan uniknya teman-teman, bukan uniknya juga ini, tapi ya mirisnya, banyak sekali mereka itu memutarbalikkan fakta lah para kaum radikalis ini dan intoleran ini gitu. Seolah-olah ini benar gitu. Mereka mencuci otak lah dari masyarakat yang tidak tahu gitu ya,
atau mungkin masyarakat yang sangat mudah untuk dikelabuhi. Sehingga mereka percaya dengan narasi-narasi yang dibangun oleh para kaum radikalis dan intoleran ini. Yang entah bagaimana mereka kok ingin menghancurkan Indonesia. Gitu ya. Jadi ini ada terorisme. Ini sudah sangat sering terjadi ya. Dulu tuh kan ada ya pasangan suami istri mengebom sebuah tempat ibadah seperti itu. Nah, terorisme seperti ini teman-teman sangat berbahaya. Kita tidak bisa mengelak bahwa ya ada umat beragama yang menjadikan agamanya sebagai alasan untuk menjatuhkan teror. Tapi itu bukan salah agamanya, tapi salah manusia yang salah menafsirkan agama. Ya, karena agama di Indonesia ini sekali lagi tidak hanya satu tapi sangat banyak, ya. 6 yang diakui, belum lagi kepercayaan-kepercayaan adat, ya. Lalu yang ketiga ada rusaknya etika dan moral karena melemahnya pemahaman tentang Pancasila. Misalnya karena penggunaan narkoba di generasi bangsa. Nah ini nih, rusaknya moral dan pemahaman Pancasila. Ini ada loh ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa beberapa waktu yang lalu sempat viral itu kan ibu-ibu yang menyobek-nyobek bendera merah putih, anak-anak kecil yang tidak mau hormat pada bendera, menginjak-injak bendera, membakar bendera, itu kan sangat miris. Biasanya, selain penggunaan narkoba seperti ini, ya, narkoba yang memang sangat merusak generasi bangsa ini, orang tua mereka itu tidak tahu kalau sekolah-sekolah mereka diselundupi oleh orang-orang intoleran dan radikalis. Atau mungkin orang tua mereka penganut paham radikalis itu sendiri. Ya. Jadi sangat berkaitan, ya. Pasti ada kaitan-kaitannya dan sudah sangat jelas itu. Lalu yang keempat ini, nah ini, korupsi dan ketimpangan sosial. Korupsi ini mengancam Pancasila karena apa? Mengancam kesejahteraan, mengancam sila kelima keadilan sosial juga. Seperti yang kita tahu ya, waktu kemarin itu ada seorang menteri yang korupsi dana bantuan bansos, ya, kita tahu. Nah, akan bayangkan saja gitu. Dengan potongan-potongan itu berapa banyak masyarakat yang harusnya bisa dibantu. Tapi karena keegoisan satu manusia atau sebuah pihak gitu ya. Ya saya yakin juga tidak hanya satu pihak gitu, tapi sebuah rentetan gitu. Maka itu merugikan, sangat merugikan gitu. Belum lagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, terhadap Pancasila, nah, kan? Bayangkan itu bisa sangat berbahaya kan? Lalu ini yang kelima, penghinaan terhadap bangsa dan negara. Ini nyambung ke poin ketiga ya. Anak-anak bangsa, gitu, generasi bangsa yang harusnya menjaga keutuhan negara Indonesia dan Pancasila, itu justru menghina, ingin mengganti Pancasila dengan segala macam pikiran-pikiran yang sangat berbahaya itu, atau bahkan malah tidak tahu dan tidak mengenal negaranya sendiri. Itu kan sangat berbahaya ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh ini, mungkin teman-teman bisa melihat garis besarnya sendiri. Nah, kalian bisa simpulkan di situ. Nah, setelahnya kita geser ke ancaman eksternal teman-teman. Tadi kan ancaman internal ya dari dalam negara, kalau sekarang eksternal itu berarti dari luar negara ya. Ini ada agresi, pelanggaran wilayah, spionase, dan teror. Dari ancaman-ancaman ini bisa sangat berbahaya ya untuk keutuhan NKRI. Untuk itulah ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, satu-satu yang harus kita lakukan gitu ya. Dengan teror ancaman eksternal maupun internal, kita harus memperkuat diri kita, memperkuat kecintaan kita kepada negara dengan nasionalisme kita, agar kita tetap bisa mempertahankan
Mungkin kalau kalian ingat ya, dulu Bung Karno sempat berkata bahwa lebih mudah melawan penjajah daripada melawan diri kita sendiri. Ya, ketika kita mungkin ada serangan eksternal gitu, kita sadar dan kita langsung bersatu. Bersatu, kita bareng-bareng memerangi dia. Tapi ketika ancaman internal, dampaknya bisa berbahaya karena kita tidak sadar telah mencoba membunuh Pancasila dengan sangat sadis. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebedah kasus, teman-teman. Langsung saja di sini kita buka kasus pertama dengan kasus-kasus yang masih sangat baru ya. Di sini ada kasus penolakan Permendikbud beberapa waktu yang lalu ya. Ketika kelas kami membuat tulisan ini, mencari kasus baru, nah kasus ini kami masukkan. Ini masih awal-awal Desember kemarin ya. Penolakan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan polemik RUU TPKS ya. Tapi ini RUU PKS yang dulu ya. Itu kan gak jadi disahkan ya, sampai diganti namanya segala macam, dikurang-kurangi pasalnya ya. Nah, kenapa sih? Ya di sini. Karena pandangan negara gitu ya terhadap perempuan itu, peran perempuan itu masih sangat, bagaimana ya, bisa dibilang kurang bagi kami para perempuan gitu. Terlebih dengan banyak kasus pelecehan seksual dan segala macam, kami ingin perlindungan gitu. Tapi beberapa orang mencoba menjegal perjuangan para perempuan, yang juga sayangnya kebanyakan perempuan juga gitu. Saya tidak paham bagaimana pemikiran mereka gitu. Ketika mereka membenturkan salah satu pasalnya gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa ini mereka benturkan, katanya kalau mengesahkan Permendikbud kemarin itu adalah langkah yang salah dan melegalisasi zina. Saya rasa tidak gitu. Karena undang-undang ini sendiri, perundangan ini sendiri gitu, Permendikbud ini sendiri, atau RUU PKS yang dulu kami harapkan dan sekarang dengan TPKS, dan ya kita tahu gitu ya, pasalnya terus dipotong-potong dan ditunda-tunda, itu tuh diharapkan untuk mencapai sila kelima, teman-teman. Sila keempat, kelima gitu ya. Kedua juga, dan semua saya rasa mencakup sekali gitu. Kenapa? Adil, perempuan ingin mendapatkan perlindungan gitu. Korban ingin mendapatkan perlindungan yang jelas. Tidak hanya perlindungan tapi juga pemulihan. Ya kan? Dan diwakili oleh lembaga negara. Ya kan? Lembaga negaranya sendiri, masyarakatnya sendiri mengusulkan, katanya ada yang menyatakan ini begini, ini begitu, ini buruk, ini tidak bertuhan. Bagaimana mungkin melindungi seorang korban gitu, bisa dikatakan tidak bertuhan gitu. Bukankah Tuhan ingin kita menjadi manusia yang lebih baik? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya karena logika yang cacat ketika mengatakan bahwa dengan persetujuan lalu melegalisasi zina. Tidak begitu ya. Kita sebagai mahasiswa, karena saya tahu gitu, banyak juga mahasiswa lain yang entah bagaimana malah menolak ini. Orang yang mengaku akademisi tapi menolak ini, saya tidak tahu bagaimana mungkin gitu. Lalu ini kasus NW, teman-teman. Yang kedua kita masuk ya, kasusnya juga masih baru-baru banget, yaitu kasusnya Mbak NW, seorang mahasiswa yang bunuh diri karena menjadi korban kekerasan seksual oleh kekasih, keluarga kekasih, dan kepolisian. Dan beberapa oknum polisi yang tidak menanggapi laporannya. Selain dari segi bagaimana kepolisian ya, beberapa oknum polisi yang masih memandang sebelah mata korban pelecehan seksual ya. Di sini kita juga ingin menyoroti tentang bagaimana menjadi manusia yang bertuhan gitu. Tidak hanya bicara tentang politik tapi kegiatan sehari-hari.
Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman, ketika kasus ini muncul, saya mengupload berita tentang Mbak Novia, dan saya membuat tulisan tentang Mbak Novia, Mbak NW ini, korban, di akun Instagram saya. Dan di sana banyak sekali serangan-serangan yang pada akhirnya mereka itu menghakimi, mengatakan bahwa ya kamu sudah maaf dalam tanda kutip gitu ya, melakukan dosa dan kamu berdosa lagi dengan bunuh diri. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa menulis seperti itu di hari orang-orang sedang berduka gitu, di hari banyak perempuan-perempuan terluka, dan mirisnya lagi beberapa di antara mereka perempuan mengamininya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di kepala mereka saat itu. Sebagai manusia yang bertuhan, bukankah seharusnya kita menghargai, menggunakan hati nurani kita? Karena masyarakat Indonesia tuh dikenal sebagai masyarakat yang punya hati nurani loh. Sudahkah hilang hati nurani kita sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat yang beragama? Sampaikan bela sungkawa. Kalaupun Anda tidak suka, cukup pendam dalam diri Anda. Gitu. Ketika menyampaikan berita seperti itu, kalau kata orang Jawa, ngerasani wong mati ora isin. Gak bagus itu, ya. Lalu di sini yang ketiga ada kasus pencabulan oleh guru ustadz ya kepada belasan santrinya. Maafin diralat, ada puluhan ternyata teman-teman ya. Sekitar 20-an kalau nggak salah yang berita terbarunya itu. Dan mirisnya lagi, ternyata ya di kasus ini itu pejabatnya itu sudah tahu di awal-awal tahun 2021. Kasus ini sudah ada tapi tidak diungkap di media, sehingga kita tahunya terlambat kita. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa bahkan MUI saja berusaha untuk menutupi kasus ini. Katanya merusak citra agama. Ini juga menjadi menurut saya sangat-sangat bagaimana ya? Tidak mencerminkan sikap, sekali lagi tidak mencerminkan sikap ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan gitu ya. Dan sila-sila lainnya gitu. Sangat tidak mencerminkan bagaimana mungkin sebuah lembaga yang dibiayai negara gitu. Dan orang-orang yang mengakunya harusnya melindungi anak-anak bisa sangat setega itu. Bisa sangat semengerikan itu. Membiarkan kasus pencabulan ini berjalan. Bahkan saat kemarin itu, sebelum ditangkap itu ya, atau baru ditangkap itu, ketika kita menyebarkan fotonya tuh, MUI membuat fatwa katanya, jangan itu aib. Aib siapa? Itu yang mau saya tanyakan. Aib siapa? Bukan aib. Kesalahan orang seperti itu harus dihukum sesuai dengan perundang-undangan. Orang-orang yang mencoba menutupi hal seperti inilah yang sebenarnya telah melanggar agama, melanggar keadilan, melanggar agama. Bagaimana mungkin ya mencoba menutupi, seolah-olah menutupi. Bahaya sekali. Kehilangan empati ya, banyak dari kita kehilangan empati. Yang keempat tuh ada kasus yang masih baru ya, bencana Gunung Semeru ini sebenarnya membuat saya juga cukup miris ya. Ketika ada bencana seperti ini, orang mengait-ngaitkannya dengan hal yang sebenarnya tidak perlu, lalu menyalah-nyalahkan dan mencari pembenaran sendiri, seolah-olah ini azab dan sebagainya, hanya karena bukan satu golongan dengan mereka. Saya pikir itu sangat miris, karena ini adalah saat kita berduka gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan di sini adalah membantu, paling tidak membantu doa, membantu barang yang dibutuhkan, membantu uang, itu yang kita perlukan gitu teman-teman. Karena begini ya, saya juga heran dengan, ya tadi, kembali ke ancaman tadi ya, ancamannya sebelumnya. Banyak dari kita itu sekarang, kalau apa-apa tuh melihat dari golongan siapa. Aneh kan, padahal kita tuh adalah bangsa yang harusnya bersatu, persatuan Indonesia teman-teman. Tapi, kita seolah-olah hanya mau dengan yang satu golongan dengan kita. Saat berbeda golongan dibilangnya azab, saat satu golongan dibilang cobaan, apa itu? Kita tuh manusia Indonesia yang terikat sebuah perjanjian bernama Pancasila.
Dan Pancasila itu tidak dibuat dengan buru-buru. Pancasila itu dibuat menyesuaikan dengan budaya kita. Ya, empati. Dahulukan empati. Mungkin kasus-kasus ini saja. Kalau kalian punya pertanyaan, punya kasus lain, nanti bisa ditulis di komentar ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ya kali ini di bagian cara mempertahankan Pancasila. Ini menurut saya sangat penting ya. Setelah kita tahu tadi ada ancaman-ancaman yang mengerikan, ada kasus-kasus yang mengerikan gitu. Kita harus tahu bahwa Pancasila itu bukan hanya urusan elit politik, tapi urusan kita semua. Nah, ini ada beberapa caranya. Langsung kita gali slide. Ya teman-teman, kali ini kita langsung masuk ke slide cara mempertahankan. Cara mempertahankan Pancasila yang paling mudah adalah dengan menanamkannya dalam diri kita sendiri. Bukan hanya menghafal, tapi benar-benar menghayatinya sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang paling mudah ya menurut saya adalah bahwa kita menyadari, kita perlu dan sangat perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang bertuhan dan mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan berdasarkan agama yang kita anut tanpa mengganggu agama lain. Kita tuh penuh perbedaan. Tapi ya, inilah jalan hidup kita. Jangan sampai kita menjadi umat yang beragama tapi tidak mencerminkan sikap manusia yang beragama. Ya. Dengan cara saling gontok-gontokan, itu bukan sikap beragama sekali ya. Lalu yang kedua, kita perlu membangun kekeluargaan. Ya, dengan berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama gitu, berbeda. Pokoknya dengan segala perbedaan itu kita bangun kekeluargaan. Tidak ada prasangka dan saling menjaga sangat diperlukan ya. Lalu yang ketiga itu kita harus saling empati. Hidup dengan empati, tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain, tapi menggunakan nurani kita. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, apapun yang kita lakukan untuk energi positif kepada orang lain. Bukan energi yang negatif, ya. Lalu yang keempat di sini adalah menanamkan nilai Pancasila dan kejujuran sejak dini kepada anak. Perlu, meskipun belum sekolah, kita sudah tanamkan tuh nilai-nilai Pancasilanya. Misalkan dengan cara mudah saja ya, ketika punya adik, kita kenalkan ke adik kita, kamu di luar sana nanti akan bertemu dengan teman yang berbeda agama dengan kamu, yang berbeda suku dengan kamu, yang berbeda ras dengan kamu. Tidak perlu takut, tidak perlu berprasangka. Dan kamu harus jujur kepada dirimu sendiri. Gitu ya. Tetap tanamkan moral, tanamkan Pancasila, itu yang terpenting. Nah, itu hanya beberapa contoh ya. Kalian bisa cari lagi atau kalian punya usul, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Saifah Umu mengucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Silahkan Mbak Moderator. Terima kasih untuk presentasinya. Itulah presentasi dari kami. Saya moderator mewakili seluruh anak 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang sengaja ataupun tidak disengaja. Untuk pertanyaan bisa dilanjut di Zoom nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.